Shalom semuanya. Ya, hari ini kita mulainya agak lambat. Untuk selanjutnya nanti kita mulainya jam 10 lebih 30 menit. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah syukur, ibadah hari Minggu saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang sangat limpah. Dan kami percaya bahwa saat ini kami rindu untuk bersyukur atas segala limpahan kasih karunia-Mu dalam hidup kami dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Aku memuji-Mu. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada memuji-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sama-sama kita kan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, amin. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa,
Kami mau lebih lagi Tuhan untuk mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baik. Haleluya, Jesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau luar biasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau isi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kau selidiki hati kami ya Tuhan saat ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, di mana hari ini kami akan belajar kembali kelanjutan kebenaran firman Tuhan di minggu yang lalu. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan kami percaya
semua yang mengikuti ibadah streaming, baik secara langsung maupun tunda, kami semua siap untuk dibentuk. Kami semua siap untuk menerima pesan-pesan Tuhan. Dan kiranya Engkau jumpai kami sebagai pribadi yang mudah untuk dibentuk. Biarlah Tuhan jadikan tanah hati kami, tanah hati yang subur, sehingga ketika dibajak dan benih firman-Mu itu ditabur, benih itu boleh hidup. Benih itu boleh berakar, bertumbuh dan akhirnya berbuah untuk kemuliaan Bapa di surga. Hamba-Mu berserah penuh kepada tuntunan Roh Kudus. Biarlah setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh menyukakan hati-Mu. Dan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut bahwa ibadah streaming kita akan dimulai pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Bagi rekan-rekan yang mengikuti di Papua tentu 2 jam ditambahkan, jadi jam 12:30 ya kalau di Papua. Baik, saya meringkas secara singkat apa yang telah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa hidup ini adalah pilihan bagaimana seorang raja yang bernama Ahab, sekalipun dia sudah diberitahu apa yang akan dialami di kemudian hari, tapi toh akhirnya dia memilih untuk binasa. Nah, saudara, saya sudah janjikan pada minggu yang lalu bahwa hukuman Tuhan tetap dilaksanakan karena keadilannya. Tetapi kasih karunia Tuhan juga tetap terlihat dalam kisah ini. Nah, minggu lalu saya sudah katakan bahwa apa yang menyebabkan Tuhan murka? Apa yang menyebabkan Tuhan begitu marah dengan seorang pemimpin, Raja Israel yang ke-8 yang bernama Raja Ahab ini? Hari ini saya akan memulai memperkenalkan siapa sih Raja Ahab ini, sehingga akhirnya di akhir kehidupannya, kematiannya begitu ironis. Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16. Saya mau mulai ayatnya yang ke-25. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-25. Omri, yaitu ayah dari Raja Ahab, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan, yang pertama, Alkitab mencatat ayah Ahab yang bernama Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia, Raja Omri, melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulinya. Alkitab dengan lugas menjelaskan bahwa ayah dari Ahab ini melakukan kejahatan melebihi pendahulu-pendahulunya. Lalu seperti apa sih yang dia lakukan? Ayat yang ke-26 dari 1 Raja-Raja pasal 16. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Nah,
Saya jelaskan dulu sedikit supaya saudara yang mengikuti firman Tuhan ini bisa secara runut paham kenapa sih sampai terjadi seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika pemerintahan Raja Salomo berakhir, maka kerajaan Israel itu terbagi menjadi dua. Kerajaan Yehuda dengan raja-rajanya yang masih menyembah kepada Yahweh Allah Israel, dan kerajaan Israel itu sendiri, di mana dicatat dengan jelas bahwa raja-rajanya berbuat apa yang jahat. Nah, kerajaan Israel yang pertama kali setelah pecah itu dipimpin oleh seorang yang bernama Yerobeam. Inilah raja pertama kali yang menyembah selain Allah Israel. Mungkin saudara bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Apakah ada peristiwa yang melatar belakanginya? Ada. Saya akan menjelaskan buat saudara. Kita tahu bahwa Bait Allah, pusat di mana seluruh bangsa Israel menyembah kepada Allah Israel, itu ada di kerajaan Yehuda. Lalu kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam berpikir, kalau setiap tahun paling sedikit satu kali bangsa Israel yang dia pimpin pergi ke Yehuda, jangan-jangan mereka akan membelot dan tidak lagi mengikut dia. Sehingga ada strategi politik yang dilakukan oleh Raja Yerobeam, sehingga untuk menggantikan Bait Allah yang ada di kerajaan Yehuda, maka Raja Yerobeam membuat patung lembu emas. Disitulah akhirnya dia memerintahkan rakyatnya untuk menganggap bahwa itu adalah seolah-olah dewa mereka yang bisa disembah. Nah, jadi Raja Yerobeam inilah yang pertama kali membawa orang-orang Israel untuk berdosa dengan tidak menyembah Allah Israel. Nah, setelah itu diikuti oleh raja-raja berikutnya sampai pada ayah Ahab, raja yang ketujuh, yang bernama Omri ini, di mana dia melakukan dosa yang begitu keji. Lalu firman Tuhan katakan bahwa selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya, dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan kita. Dosa-dosa Raja Ahab. Sehingga menyebabkan dia akhirnya dihukum Tuhan dan dibinasakan. Sekalipun tema besarnya adalah hidup ini pilihan. Nanti saudara akan paham maksud saya. Nah, mari kita akan melihat. 1 Raja-Raja pasal 16 ayatnya yang ke-29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Jadi di kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Asa, di kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Sekalipun nanti Asa digantikan oleh anaknya yaitu Yosafat. Yang minggu yang lalu kita sudah membahasnya. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Perhatikan ayat yang ke-30 dari 1 Raja-Raja pasal 16. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Dalam beberapa kesempatan saya mengajar firman Tuhan, saya selalu menjelaskan kepada umat Tuhan, kalau ada kata
kalimat di dalam Alkitab yang diulang lebih dari satu kali, itu berarti penekanan atau penting untuk kita perhatikan. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-30 ini, maka ayat ini persis dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-25. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala pendahulunya. Kemudian ayat yang ke-30, bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Nah, artinya seperti ini saudara, bahwa dosa yang dilakukan oleh sang ayah dilakukan pula oleh sang anak. Membedakan Omri, ayah dari Ahab, sekalipun dia melakukan yang jahat, dengan anaknya yaitu Raja Ahab. Mari kita melihat setelah ini, yaitu ayat yang ke-31 dari Raja-Raja pasal yang ke-16. Perhatikan penjelasan dari firman Tuhan. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Nah, artinya begini. Raja pertama Israel setelah pecah, yaitu Yerobeam, sudah melakukan yang jahat dengan membawa bangsa Israel menyembah kepada Baal, kepada dewa-dewa yang bukan Raja Israel. Lalu, Alkitab mencatat, dosa yang seperti itu masih belum lengkap. Kenapa? Karena Ahab melakukan yang lebih hebat dari itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Perhatikan ayat berikutnya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Ed-Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud. Nah, mari kita belajar lebih detail lagi tentang kebenaran ini. Yang pertama, Ahab melakukan persis kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya dan para pendahulunya dengan menyembah dewa-dewa Baal dan tidak menyembah kepada Allah Israel. Kemudian dosa berikutnya yang dilakukan oleh Ahab yang tidak dilakukan oleh pendahulunya, yaitu dia kawin dengan orang di luar bangsa Israel, yaitu kawin dengan anak Raja Sidon yang bernama Raja Ed-Baal, yaitu Isabel. Nah, saudara, kalau saudara mengikuti di YouTube ataupun di Facebook siaran yang streaming yang saya lakukan, maka saudara akan tahu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, saya jelaskan di situ bahwa Tuhan tidak menghendaki kawin campur. Dan inilah yang terjadi terhadap Ahab. Kenapa sih perintah Tuhan kepada Musa katakan bahwa bangsa Israel itu dilarang untuk kawin campur? Karena kecenderungan manusia itu adalah ikut-ikutan. Nah, kita tahu bukan bahwa pendahulunya Raja Salomo yang penuh bijaksana itu pun karena dia mengambil istri-istri yang bukan dari Israel, akhirnya dia juga mengizinkan dibuatnya kuil-kuil dan penyembahan-penyembahan dewa-dewa, sehingga Raja Salomo di akhir kehidupannya pun jatuh dalam dosa. Nah, selain dikasih Tuhan, ternyata keputusan Ahab untuk menikahi Isabel ini adalah malapetaka yang benar-benar parah buat bangsa Israel. Nanti kita akan melihat dengan lebih jelas lagi. Jadi yang pertama, Ahab menyembah Baal, mengikuti Omri. Yang kedua, dia memperistri seorang perempuan yang bukan orang Israel. Sehingga ini menyeret dia untuk semakin jauh dari Allah Israel. Itulah sebabnya, saudara, kenapa firman Tuhan katakan bahwa terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Jadi kepada jemaat saya selalu katakan, pilihlah
jodoh suami atau istri yang seiman. Kenapa? Karena kalau saudara menikah dengan yang tidak seiman, maka saudara pasti akan kesulitan di kemudian harinya, minimal secara kerohanian. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Ahab selanjutnya? Selain dia menyembah Baal, ayat yang ke-32, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Luar biasa sekali. Dia memfasilitasi bangsa Israel untuk menyembah kepada dewa-dewa. Luar biasa kejahatan Raja Ahab ini. Mari kita akan lihat lebih lanjut lagi. Sesudah itu, Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, perhatikan baik-baik, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Apa saudara di situ dijelaskan? Lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Waduh. Ngeri ya saudara ya. Bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk, berderet-deret kesalahan dosa fatal yang dilakukan oleh Raja Ahab ini. Mari saudara kita akan melihat satu kisah yang pada akhirnya kita mengerti betapa seorang pasangan hidup, pendamping hidup, itu akan mempengaruhi perilaku, pilihan, dan keputusan-keputusan seseorang. Dalam hal ini masih pada konteks yang sama, yaitu hidup adalah sebuah pilihan. Saya mulai dengan sebuah narasi Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan memperistri yang bukan orang Israel. Lalu apa yang terjadi? Mari kita melihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Kita akan melihat seperti apa parahnya Raja Ahab ini. Dan bagaimana pengaruh dari seorang istri yang tidak beriman dalam sebuah rumah tangga. Dalam hal ini konteksnya adalah secara politik yang mempengaruhi kehidupan orang Israel. Mari kita akan melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Kebun anggur Nabot. Perhatikan baik-baik kisah ini sehingga saudara bisa paham bahwa memang benar-benar hidup ini adalah sebuah pilihan. Makanya saudara dan saya harus bijak-bijak dalam mengambil sebuah pilihan menjadi keputusan dalam kehidupan kita. Sesudah itu, 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Jadi Samaria yang adalah ibu kota Israel pada waktu itu memiliki istana yang cukup luas, dan di sebelah istana Raja Ahab yang merupakan raja ke-8 dari bangsa Israel ini terhampar kebun milik seseorang yang bernama Nabot, kebun anggur. Mari kita lihat percakapan selanjutnya. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Nah, saudara, sepintas kita melihat sepertinya nggak ada masalah di sini.
Seorang raja memiliki istana yang luas dan dia melihat ada satu tempat yang cukup representatif diambil sehingga istananya semakin luas. Tetapi ada masalah ternyata. Keinginan raja dengan apa yang dirasakan oleh Nabot ternyata tidak matching ya. Coba kita akan melihat. Jawab Nabot kepada Ahab. Perhatikan baik-baik. Siapa Nabot ini? Nanti kita akan melihat, saudara ya. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Wah. Saudara, saya akan pertajam, sehingga saudara paham kenapa sampai Nabot menolak memberikan kebun anggurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi kebanyakan orang, mungkin termasuk kita masyarakat Indonesia, menjual harta warisan itu sesuatu yang biasa. Misalnya orang tua yang masih tinggal di kampung punya sawah berhektar-hektar dan mereka berpikir bahwa nggak ada salahnya dijual sebagian dan dibagi-bagi kepada anaknya, dan itu bagi kita sesuatu yang normal. Tetapi tradisinya berbeda, saudara. Bagi orang Israel, perhatikan baik-baik. Alasan Nabot kenapa dia tidak mau menjual kepada sang raja. Bagi orang Israel, warisan itu disebut sebagai milik pusaka. Nah, tradisi dari orang Israel, milik pusaka ini hanya diberikan, perhatikan, bukan dijual, hanya diberikan kepada keturunannya. Sehingga tanah pusaka, harta warisan itu tidak berpindah tangan ke orang lain. Kenapa? Alasannya adalah di tanah pusaka itulah nenek moyang mereka dimakamkan. Bisa paham, saudara? Jadi, tradisi Yahudi, mereka tidak mengizinkan untuk menjual milik pusaka. Kenapa? Karena leluhur mereka dimakamkan di sana. Paham ya, saudara ya, sampai di sini? Jadi ini bukan masalah keuangan, ini bukan masalah finance, ini juga bukan masalah penggantian lahan yang lebih luas, bukan itu masalahnya. Tetapi Nabot berpegang pada kebenaran bahwa dia sudah mendapat amanah dari ayahnya, dari nenek moyangnya, bahwa ini milik pusaka, jaga baik-baik, pertahankan baik-baik. Karena disinilah kami dimakamkan, disinilah leluhurmu dimakamkan. Nah, perhatikan baik-baik respon atau reaksi dari sang raja yang sudah meninggalkan Tuhan ini, yaitu Raja Ahab. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Jengkel, saudara. Kesal. Marah. Raja punya permintaan begitu aja nggak dituruti. Kira-kira begitu ya. Dia ngedumel sendiri. Dia ngomel, saudara ya. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Wah, ini Alkitab ngejelasinnya rinci banget. Kesal hati dan gusar. Gusar itu marah, saudara. Karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Aduh, saudara. Childish. Sikap kekanak-kanakan. Saya nggak habis pikir loh sampai membaca ayat ini ya, saudara ya. Seorang raja, seseorang yang bisa melakukan apa saja, tapi bersikap sangat kekanak-kanakan.
Hanya gara-gara dia tidak mendapatkan kebun anggur Nabot, lalu dia mengurung diri di kamar, nggak mau makan. Kalau ini dilakukan anak saya yang masih kecil, mungkin wajar. Pengen mainan, nggak dibeliin, marah, boykot dengan tidak mau makan, wajar. Tapi ini raja loh saudara, levelnya itu pemimpin. Ada apa di sini saudara? Ada apa ini? Pernahkah saudara ketika membaca ayat ini terusik hatinya? Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya ini kan masalah sepele. Sebenarnya ini tidak terlalu penting-penting banget. Tapi kenapa reaksinya seperti itu? Sebuah pencerahan seperti ini, saudara. Semakin seseorang jauh dari hadirat Tuhan, maka semakin dekatlah orang itu dengan sifat dan sikap duniawi. Artinya demikian, saudara. Bahwa kadangkala kita tidak sadar bahwa rohani kita, kadangkala kita tidak menyadari bahwa kerohanian kita sedang bantet. Kita sedang mengalami masalah yang serius dalam hal relasi berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak menyadarinya. Ahab tidak menyadari bahwa dengan dia menikah dengan Isabel, seorang penyembah berhala, perhatikan baik-baik. Dosa dilakukan di luar tubuh kecuali dosa seksual. Karena ketika seseorang melakukan hubungan seksual, maka roh orang itu dengan roh orang yang melakukan hubungan itu menjadi satu. Karena firman Tuhan katakan, maka mereka menjadi satu. Jadi terjadi masalah spiritual di situ. Apalagi berhari-hari dan setiap saat Raja Ahab bersama-sama dengan Isabel yang bukan penyembah Tuhan. Sehingga kerohanian dari Ahab benar-benar semakin tipis. Sehingga hal yang sepele seperti ini, sikapnya childish, menjadi kekanak-kanakan. Perhatikan, ayat yang kelima, kita melihat mulailah peran dari Isabel ditampilkan di dalam kitab suci. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak mau makan? Nah, biasalah. Lihat suami mukanya murung, seharian tidur, malas-malasan, waktunya kerja, duduk di kursi kerajaan, tetapi dia absen, nggak mau. Lalu istrinya mikir, kenapa ini? Dia nanya, ada apa? Lalu Nabot bilang begini. Ahab bilang begini. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Jadi, kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari gini, kurang apanya aku ini, Isabel? Aku kan bukan merampas. Aku kan ganti rugi. Kalau misalnya kebun anggurnya Nabot itu 5 hektar, silakan pilih 5 hektar di tempat lain. Atau mau dibayar dengan kan fair. Apa masalahnya? Tapi tidak mau ngasih ke aku. Tapi Ahab nggak melihat sisi yang lain, bahwa ini bukan masalah finance. Ini bukan masalah ganti rugi. Ini bukan masalah harga dari kebun itu. Tetapi bahwa
Kebun anggur itu adalah milik pusaka yang tidak akan diberikan kecuali kepada keturunan Nabot. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah saudara dan saya menggadaikan prinsip iman kita dengan bayaran apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kadangkala dunia ini memberikan bujuk rayu yang luar biasa. Mereka tahu bahwa kecenderungan daging adalah menyenangkan hati. Tetapi kita harus paham prinsip-prinsip yang tidak boleh kita gadaikan dengan alasan apapun. Lalu setan yang memakai seorang yang bernama Isabel ini, dia berkata, kata Isabel istrinya kepadanya. Nah inilah saudara, kadangkala suami-suami itu berbuat dosa, itu juga gara-gara istrinya saudara ya. Ini Alkitab yang catat saudara ya. Sekalipun tidak selamanya seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana peranan seorang istri mempengaruhi seorang suami. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah. Anggur Nabot orang Israel itu. Saudara, saya saja ketika membaca narasi ini kaget. Loh, apa urusannya Isabel? Yang jadi raja kan Ahab. Kenapa dia bisa mengklaim bahwa aku akan memberikan kebun anggur Nabot itu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, andaikan Nabot peka, maka dia pasti berpikir, ada rencana apa dari istriku ini? Apa yang mau dia lakukan? Saudara, saya pertegas di sini. Kenapa firman Tuhan melarang keras pernikahan yang tidak seiman? Karena pola pikir kita berbeda. Yang satu hidup di dalam keinginan duniawi, yang satu hidup untuk mencari perkenanan Tuhan. Kadang-kala ada anak-anak muda, udahlah, kita kan mencari jiwa. Nanti dia bilang katanya, kalau nikah sama saya, dia ikut saya. Saudara, bullshit. Omong kosong itu semua. Banyak kok kejadian mereka yang katanya nanti akan percaya Tuhan. Yang terjadi justru dianya yang keseret dan jadi meninggalkan Tuhan. Yang mengikuti acara ini, secantik apapun dia, setampan iman, katakan tidak, karena itu pasti bukan kehendak Tuhan. Jangan main api. Nanti saudara bisa terbakar. Lalu saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa. Dan saya kayaknya kok mendengar itulah jodohku. Aduh, percayalah saudara. Itu bukan kata Tuhan. Itu kata karena Tuhan tidak pernah memerintahkan yang bertentangan dengan isi kitab suci. Bukankah beberapa minggu yang lalu tentang kembalilah kepada Tuhan, tema itu saya sudah katakan bahwa kalau ingin mengetahui kehendak Tuhan itu salah satunya adalah cocokkan itu dengan apa? Isi firman Tuhan. Harusnya Ahab peka. Harusnya Ahab mulai mikir, ada rencana apa ini? Sehingga
Isabel katakan tenang aja, udah kamu bersenang-senang aja, itu jadi urusanku. Tapi ternyata Ahab abai. Sehingga terjadilah peristiwa ini. Mari kita melihat 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Kurang ajar nggak? Istri kayak begini, saudara. Yang nulis Isabel pakai nama suaminya, Raja Ahab. Kurang ajar ini. Makanya, kalau cari istri, jangan cari istri yang kurang ajar, saudara ya. Melewati batas. Otoritas suaminya diambil alih. Inilah kalau tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Kawin terhadap bangsa yang bukan bangsa Israel. Memeteraikannya dengan meterai raja tuh. Udah pakai nama suaminya, pakai meterai kerajaan yang harusnya hanya bisa dilakukan oleh suaminya, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ada sebuah konspirasi di sini. Ada sebuah persekongkolan di sini. Ada sebuah rencana busuk di sini. Hati-hati, saudara. Kepada siapa engkau bergaul, itu akan mempengaruhi saudara. Mari kita melihat kisah selanjutnya. Dalam surat itu demikian. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Maklumkanlah itu artinya umumkanlah. Umumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Memaklumkan puasa itu bagus. Karena itu salah satu bentuk sebuah ibadah. Tetapi menyuruh Nabot duduk di paling depan di antara rakyat, nah ini menjadi sebuah tanda tanya. Berikutnya, suruh jugalah 2 orang dursila. Orang dursila itu orang yang jahat, orang yang suka bersaksi dusta, orang ya kalau kasarnya dia itu bajingan, kira-kira begitu, saudara ya. Maaf, saya harus pakai bahasa apa ya yang tepat untuk menselaraskan dengan kata dursila ya. Orang bajingan lah, kira-kira seperti itu ya. Suruhlah juga 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar, dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Sadis, jahat, kejam. Dia membuat sebuah rekayasa. Seolah-olah bahwa Nabot ini melakukan kesalahan yang besar. Sehingga dia pantas untuk dihukum mati. Padahal Nabot tidak berbuat apa-apa yang pantas untuk hukuman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya membaca 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 10. Dan saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta Tuhan, spirit bahaya apakah dari Isabel ini yang bisa terjadi sampai detik ini? Spirit Isabel adalah spirit konspirasi.
spirit persekongkolan, menjadi saksi-saksi palsu yang menyebabkan orang yang tidak berdosa akhirnya mengalami penderitaan. Saudara, hati-hati. Kenapa firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik? Berhati-hati, saudara. Selektiflah dalam bergaul. Khususnya saudara-saudara yang masih remaja. Boleh kita berteman dengan siapapun, tetapi selektif. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Karena tanpa kita sadari, spirit Isabel bisa menyusup. Nah, saudara, mari kita melihat. Orang-orang sekotanya, yaitu tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti Isabel kepada mereka. Perhatikan. Tua-tua, pemuka-pemuka melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mengerikan, saudara. Tua-tua, pemuka-pemuka, orang-orang yang seharusnya menjadi contoh. Orang-orang yang seharusnya menginspirasi banyak orang. Ternyata bisa disusupi spirit Isabel ini. Mereka menjadi penggadai-penggadai kebenaran. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya setiap firman Tuhan, setiap perintah Tuhan, ketika itu diberikan, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Kalau Tuhan berkata jangan menikah dengan orang yang berbeda iman, karena Tuhan tahu akan ada efek yang sangat buruk di kemudian hari. Ayat yang ke-12. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Ketika saya membaca kisah ini, saya sedih, tapi juga saya marah. Kenapa Ahab sampai kecolongan? Ada sebuah konspirasi terjadi di kerajaannya. Hanya gara-gara menginginkan sesuatu, lalu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu dia membunuh orang itu. Saya ingin mengajak saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk baca baik-baik Alkitab. Sebenarnya, Ahab ini tidak jahat-jahat, terlalu jahat, saudara. Masih ada hal-hal baik dalam dirinya. Saudara boleh nanti telisik Alkitab bahwa sepanjang Ahab memerintah, Ahab ini tidak pernah memeras orang, Ahab ini tidak pernah membunuh orang, Ahab ini tidak pernah merugikan orang, tidak pernah. Tetapi gara-gara Isabel istrinya yang bukan orang yang percaya kepada Tuhan, peristiwa ini sampai terjadi. Dan Ahab harus bertanggung jawab karena dia adalah seorang pemimpin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Miris saya ketika melihat kisah ini. Hanya gara-gara fulus. Seseorang tega untuk menjadi saksi palsu. Sehingga orang benar pun akhirnya dibunuh.
karena sebuah kerakusan, karena sebuah keserakahan, karena sebuah ambisi yang tak terpenuhi, Nabot mati berkalang tanah dengan darah bercucuran. Tetapi Nabot nyawanya dihargai oleh Tuhan Israel. Karena dia rela mati demi memegang prinsip yang bagi dia adalah sebuah kebenaran. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah. Ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Saya pinginnya Ahab itu nanya, loh kenapa Nabot mati? Sakit apa dia? Ada apa dia? Saya pengennya begitu. Karena bagaimanapun dia adalah seorang raja yang seharusnya peduli terhadap rakyatnya. Dikasih tahu, itu Nabot tuh yang nggak ngasih kebun anggur untuk kamu. Dia udah mati. Saya pinginnya ada sedikit empati yang dimiliki oleh seorang raja yang bernama Ahab ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 16. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Saya nggak nyangka, saudara. Apakah Ahab tidak mendapatkan informasi tentang kematian Nabot? Nggak tertulis di Alkitab memang, tetapi saya yakin dia itu seorang pemimpin, pasti akan ada banyak informasi yang cepat dia terima. Tetapi di sini kita melihat bahwa Ahab biasa-biasa saja. Bahkan di sini dikatakan segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun. Dengan kata lain, dia ada semangat lagi yang tadinya hanya malas-malasan di tempat tidur. Lalu dia bangun, dia seolah-olah punya semangat. Dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Dia pikir semuanya beres. Dia merasa disepelekan sebagai seorang penguasa. Lalu orang yang merasa bahwa dia itu pembangkang sudah dilenyapkan, semua beres. Benarkah semua beres? Benarkah apa yang dilakukan tidak akan ada konsekuensi? Yesus, itu tidak akan pernah terjadi, saudaraku. Apa yang engkau tabur, itu pula lah yang engkau tuai. Percayalah, lambat ataupun cepat, apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Ahab berpikir aman. Tidak ada lagi penghalang yang bisa menghalangi keinginanku untuk mendapatkan kebun anggur yang ada di sebelah kerajaanku. Sekalipun caranya sangat kecil. Yang penting, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara, kenapa berulang kali saya sampaikan dalam kesempatan ini? Jangan sekali-kali saudara dan saya menikah, kalau saya nggak mungkin karena sudah berkeluarga. Maksudnya saudara menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Akan seperti ini kondisinya, saudara. Akan membawa saudara semakin jauh dari Tuhan. Lalu perhatikan baik-baik ayat yang ke-19. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh. 1.
membunuh. Serta merampas juga. Membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Keras. Pedas. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Artinya apa, saudara? Artinya adalah hati-hati untuk semua yang akan kita lakukan. Karena Tuhan Maha mengetahui. Mungkin saudara begitu rapi membungkusnya, seolah-olah tidak seorang pun yang mengetahuinya. Tapi ingat, di hadapan manusia dapat kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Hei, mungkin konspirasi yang dilakukan oleh Isabel hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Dan itu menjadi sebuah rahasia sepanjang masa bagi dia. Tetapi bagi Tuhan semesta alam, segala sesuatu yang dilakukan di tempat tersembunyi, pada waktunya juga pasti akan disingkapkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Saudara, kalau saudara membaca flat gitu aja kayaknya, wah iya ya. Tapi saudara, saya mau melihat, menunjukkan ada sisi yang lain, saudara. Bahwa nantinya dinubuatkan darah yang mengalir dari Raja Ahab ini akan dijilat anjing. Dan itu juga yang udah terjadi, bukan? Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kisah Raja Ahab dan kematiannya. Sekalipun dia sudah berusaha untuk menyamar sebagai prajurit, kalau Tuhan sudah menghendaki dia harus binasa di medan pertempuran, itu anak panah yang dilepaskan dengan sembarangan, kok ya bisa nancap baju jirah. Jadi di situ ada sela-selanya, nancap di situ, pendarahan, akhirnya mati. Saudara, mau sembuh dimanapun kita, kalau sudah waktunya apa yang engkau tabur, engkau tuai, pasti akan ketahuan. Itulah sebabnya pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengoreksi hati. Apapun yang kita lakukan, ayo kita bijaksana melakukannya. Nah, ayat yang ke-20 kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Hei, hukuman Tuhan sangat mengerikan, saudara. Itulah sebabnya, bijak-bijaklah dalam melakukan segala sesuatu. Isabel mungkin berpikir dia aman karena dia permaisuri raja. Tetapi hukuman Tuhan tidak bisa tidak
pasti akan jatuh kepada orang-orang yang jahat. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Ini firman Tuhan jelas kok, saudara. Alkitab mencatat bahwa Raja Ahab memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat. Artinya adalah bahwa Ahab memilih untuk menjadi budak kejahatan. Karena apa? Karena dia sudah jauh dari Tuhan. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengarkan perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Nah, ini tadi yang saya janjikan di minggu lalu, bahwa murka Tuhan pasti terjadi karena keadilannya, tetapi kasih karunia Tuhan juga tetap berlaku. Perhatikan, murka Tuhan pasti tetap dilaksanakan, tetapi kasih karunia Tuhan juga tetap berlaku. Karena Tuhan adalah pribadi yang murah hati dan panjang sabar. Luar biasa ya kalau kita belajar tentang Tuhan kita. Memang Tuhan kita itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Dia sadar dia sudah melakukan kesalahan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia mengoyakkan pakaiannya, itu simbol bahwa orang itu benar-benar dalam keadaan yang putus asa, benar-benar dalam keadaan yang sedih, benar-benar dalam keadaan yang sedang menyesal. Mengenakan kain kabung, itu simbol bahwa dia benar-benar menyesal dengan apa yang dia telah lakukan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, perhatikan baik-baik, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Haleluya. Tuhan terhadap Raja Ahab, yaitu hukuman Tuhan dipending, ditunda sementara. Tetapi hukuman Tuhan tetap dilaksanakan, yaitu Ahab sudah mati, barulah malapetaka yang telah dinubuatkan itu terjadi terhadap keturunannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Hidup adalah sebuah pilihan. Ketika saudara mengikuti bagian yang pertama, bagaimana saya menjelaskan bahwa ada seorang nabi Tuhan yang bernama Mika memberitahu bahwa akan terjadi seperti ini, tetapi dia mengeraskan hatinya dan akhirnya benar-benar nubuatan ini digenapkan. Lawatan Tuhan terhadap Raja Ahab itu, Tuhan memakai dua nabinya, nabi yang hebat. Nabi yang pertama adalah Nabi Elia, yang bisa mendatangkan api dari langit itu loh saudara. Yang mendapatkan catering khusus dari burung gagak itu loh saudara. Nabi yang hebat. Kemudian lawatan yang kedua, Nabi Mika. Nabi yang pantang takut apapun, dalam intimidasi sekalipun, dia tetap menyuarakan kebenaran. Lah, sudah ditolong Tuhan, diingatkan Tuhan dengan dua nabi besar, Nabi Elia dan Nabi Mika, tetap saja tidak berubah. Inilah Ahab. Itulah sebabnya tepatlah firman Tuhan katakan bahwa Ahab berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan kekejian di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Mari pada kesempatan minggu yang indah di hari ini, masing-masing dari kita, coba yuk kita introspeksi diri kita. Sudahkah selama ini, atau sudahkah hari ini, saudara dan saya mengambil pilihan yang akhirnya menjadi keputusan adalah pilihan yang tepat? Kalau ternyata belum, maka minta ampun di hadapan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kasih karunia Tuhan memampukan saudara dan saya agar kita mengambil pilihan yang tepat dalam hidup ini. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita free will. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kehendak bebas. Apapun yang menjadi pilihan saudara, maka konsekuensinya selalu mengikuti. Doa saya kiranya, mari bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah pilihan. Karena apa yang kita alami di kemudian hari ditentukan apa yang kita pilih pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.